Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga dicurah limpahkan kepada Nabi Allah, Nabi Musa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT, teman-teman mahasiswa yang sama-sama juga dimuliakan, dirahmati oleh Allah SWT. Pada kesempatan yang singkat ini, saya akan menyampaikan tentang kepribadian Muslim dalam Islam. Oke, bicara tentang masalah kepribadian, berarti bicara tentang masalah diri seorang, ya. Dan nanti kita akan melihat bahwa di sini akan kita bahas tentang pengertian kepribadian, sifat kepribadian, dan pribadi yang muslim itu yang ideal seperti apa, kemudian cara membentuk pribadi yang ideal. Nah, kalau kita lihat kepribadian itu memang diambil dari kata pribadi ya. Kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah berasal dari kata pribadi yang artinya person ya, bermakna adalah manusia itu sendiri. Dalam bahasa agama yang disebut dengan an-nafsu ya, an-nafsu itu adalah jiwa ya, diri sendiri yang kemudian memiliki potensi kemudian akal yang diberikan oleh Allah SWT. Nah, itu dalam bahasa agama disebut itu ya. Dan kemudian dengan akalnya itu manusia bisa melakukan sesuatu hal yang itu bisa bermanfaat, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Kalau kemudian kita kaitkan kepribadi kemudian menjadi kepribadian, masih dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa itu adalah sifat yang tercermin gitu ya pada sikap seseorang atau suatu bangsa yang itu akan membedakan dengan bangsa yang lainnya. Nah, itu yang disebut dengan kepribadian, teman-teman. Ya, pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT. Nah, selanjutnya kepribadian juga bisa diartikan adalah terjemahan dari bahasa Inggris ya, yang berarti personality, yang pada mulianya berasal dari bahasa Latin per dan sonare ya, yang berkembang menjadi persona yang berarti adalah sebuah topeng. Topeng itu biasanya digunakan ya oleh para oleh orang Romawi ya, misalkan kalau kita lihat di film-film gitu ya, ada seorang aktor drama kemudian dia menggunakan topengnya untuk menyembunyikan identitasnya ya, untuk menunjukkan identitas dirinya agar mungkin bisa memainkan perannya ya sesuai dengan ketentuan skenario atau sutradara. Nah, disinilah kemudian orang dengan menutup topengnya itu tidak diketahui identitasnya. Ya, artinya bahwa kepribadian itu memang bersifat privasi ya, bersifat rahasia yang itu tidak banyak kemudian orang mengetahuinya. Ya, bisa jadi yang mengetahui itu adalah keluarganya, ayahnya, ya di sini ada ibunya, kakaknya, adiknya, atau bisa jadi tidak mengetahui ya. Misalkan tidak mengetahui tentang kepribadian anaknya. Tapi mustahil ya seorang orang tua itu tidak mengetahui tentang kepribadian anaknya. Nah, masalah kepribadian itu juga berangkat dari kepribadian seorang ya. Misalkan dia tidak tahu tentang kepribadian sesuatu yang tersembunyi tadi, bisa saja dia mengatakan kepada orang yang kemudian tidak punya hubungan apapun gitu, tidak punya hubungan darah ya, hubungan kemudian sepersuan, nggak punya sama sekali, tapi kemudian dianggap bahwa dia terpercaya sehingga dia bisa mendengarkan apa yang menjadi keluhannya atau problemnya, bisa jadi seperti itu. Nah, itu adalah kepribadian. Jadi itu tadi berangkat ke sikap sebetulnya ya, sikap seseorang dalam bertindak, berperilaku. Nah, itu. Dan kadang itu bisa saja itu berbeda dengan yang lainnya dan menjadi ciri khas tersendiri bagi seorang tersebut. Dia punya kepribadian yang berbeda dengan yang lainnya. Nah, kalau kita lihat di di dalam buku Personality Psychological Interpretation, di sini Alport mengatakan bahwa kepribadian itu adalah personality is the dynamic organization within the individual of the psychological system that determine his unique adjustment to his environment. Artinya bahwa kepribadian itu memang bersifat organisasi ya, yang dinamis, artinya bisa berubah
yang ada di dalam diri setiap individu sebagai sebuah sistem psikofisik yang menentukan caranya yang khas gitu ya, unik gitu ya, dalam menyesuaikan dengan lingkungannya. Artinya bahwa kepribadian itu bisa saja kalau misalkan kepribadian itu bersifat negatif gitu ya, nah itu bisa berubah menjadi positif. Karena apa? Kepribadian itu bersifat dinamis menurut bahasa ini. Nah, dinamis bisa berubah saja. Awalnya kemudian dia tidak biasa, kemudian menjadi orang berbicara gitu, tidak pandai berbicara, tapi kemudian dengan berlatih, kemudian dia juga dengan melakukan pendidikan gitu ya. Nah, sekolah dan lain-lain dia bisa pandai berbicara. Ya, berbicara dengan baik, tertata dengan baik gitu ya. Nah, ada juga yang kemudian bawaan, ya bawaan dari awal bahwa dia itu sudah pandai berbicara. Itu sesuatu yang khas sebetulnya dalam diri setiap orang, ya khas dan itu bisa berubah gitu ya, bisa berubah karena bersifat dinamis tadi. Kalau kita lihat di macam-macam kepribadian ya supaya jelas gitu ya. Sebelum nanti masuk ke ada 12 kepribadian. Nah, kalau kita kaitkan dengan kepribadian Qurani, itu memang lebih lebih fokus ke agama ya begitu. Artinya bahwa kepribadian Qurani kalau kita lihat dengan kaitannya dengan kepribadian bersifat umum ini sangat kemudian masuk di dalamnya, cuman lebih kepada hal yang positif di sini. Kalau tadi kan memang bersifat umum, lebih pribadi itu bisa positif, bisa negatif gitu ya. Kalau di sini lebih kepada hal-hal yang positif. Ya. Artinya bahwa kepribadian Qurani itu adalah kepribadian dibentuk dengan sunnah sifat-sifat yang sengaja diambil dari nilai-nilai yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran sehingga strukturnya terbangun dari elemen-elemen ajaran Quran gitu ya. Seperti misalkan gambaran di sini adalah orang yang sedang melaksanakan sujud. Ya, sujud dalam artinya bahwa ketika orang sujud itu artinya dia sedang melaksanakan sholat. Sholat itu adalah bentuk pengajawan, bentuk ketundukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang dibuktikan dengan adanya simbol sujud, gitu ya. Artinya apa yang kemudian diperintahkan oleh Allah dilaksanakannya, kemudian apa yang kemudian dilarangnya ditinggalkannya. Itu dari bagian dari sifat ya yang hakiki yang itu tercermin pada seorang ya. Nah, ketika seorang itu melakukan itu tidak hampa ya, tidak hampa dari sebuah doktrin agama ya ketika dia melakukan itu. Gitu. Kalau di sini adalah Al-Qur'an dan hadis gitu ya. Kalau kita kaitkan dengan kepribadian Qur'ani. Nah, jadi tidak hanya kemudian khas yang unik saja, tapi kemudian ada dasar yang kemudian melandasi seorang itu melakukan sesuatu yang itu bagian dari kepribadiannya. Nah, itu ya. Dan kalau itu kepribadiannya negatif, itu bisa dirubah menjadi kepribadian positif, ya. Yang itu nanti akan dibawa kepada nilai-nilai ajaran Quran. Bagaimana kemudian dia setelah memahami, membaca, memahami, dan kemudian mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada banyak 12 ya karakter kepribadian Qurani atau disebut dengan kepribadian positif ini. Ya, misalkan ada yang disebut dengan adventurous, yaitu pribadi yang berani karena benar. Dalam bahasa agama disebut dengan syaja'ah. Artinya seorang tuh berani menegakkan kebenaran, ya, dalam keadaan apapun, kondisi apapun, dia pasti dalam kebenaran, dia akan membela mati-matian dalam membela kebenaran, gitu ya. Kecuali kalau posisinya dalam keadaan dia bersalah gitu. Nah, ini ya artinya bahwa ketika orang kemudian punya kepribadian yang positif, kemudian dia dituduh sebagai seorang pendusta atau sebagai seorang mencuri, maka dia akan menegakkan bahwa dia itu tidak mencuri, dia itu tidak juga berbohong. Kalau berkata bohong, dituduh berkata bohong atau dituduh berzina, dia tidak melakukannya dan akan membela mati-matian bahwa dia memang posisinya dalam keadaan posisi dalam kebenaran gitu. Nah, ini adalah bagian dari kepribadian positif. Kemudian energetik, yang didukung dengan kepribadian yang kedua adalah energetik. Energetik itu ini kepribadian semangat tinggi. Semangat tinggi dalam melakukan sesuatu hal yang baik, ya. Semangat tinggi dalam kemudian meraih cita-citanya yang kemudian cita-citakan, ya, dan itu sesuatu yang positif yang akan mendukung kepada pribadinya, kemudian keluarganya, masyarakatnya, gitu. Nah, ini sesuatu hal yang sangat penting dan itu tidak hanya didasarkan kepada kondisi fisik saja yang sempurna, akan tapi pada hima dalam bahasa agama disebut dengan hima, giroh,
ya semangat tinggi untuk melakukan sesuatu hal yang positif, gitu ya. Contoh misalkan ada seorang ibu yang tidak punya tangan dua-duanya, tapi dia kemudian bisa memberikan sebuah hal yang terbaik buat anaknya, gitu ya, bisa masak, bisa nyuci, bisa memakaikan baju-baju kepada anaknya dengan menggunakan dua kakinya. Kenapa? Karena tangannya tidak bisa. Ya, ya itu artinya bahwa semangat yang tinggi itu tidak hanya didukung dengan kesempurnaan badan yang kemudian sehat, yang sempurna, yang lengkap, akan tapi memang didasarkan kepada niat, ya, niat diri seorang individu untuk melakukan sesuatu yang terbaik dengan semangat yang tinggi sehingga dia mendapatkan sesuatu yang dicita-citakan, gitu ya. Nah, banyak juga orang yang kemudian buta huruf, banyak orang yang kemudian tidak bisa melihat, akan tapi kemudian dia hafal Quran. Nah, seperti itu. Bahkan dikasih kelebihan yang itu melebihi orang-orang yang sempurna, ya artinya sempurna secara fisik gitu ya. Bahkan sebaliknya orang yang sempurna secara fisik dia kemudian tidak punya giroh semangat yang tinggi, bahkan seperti itu. Itu yang terjadi biasanya. Nah, jadi lebih banyak bahkan yang kekurangan tadi, kekurangan kondisi badan yang kemudian tidak lengkap, anggota badan tidak lengkap, tapi dia punya semangat yang tinggi. Nah, itu yang terpenting, Anda punya semangat yang tinggi. Percuma dia punya badan kuat, sehat, sebelum lengkap, tapi tidak punya semangat yang tinggi, itu tidak menjadi manusia yang bermanfaat. Nah, begitu. Syukur-syukur dua-duanya, ya anggota badan yang lengkap, ya kemudian juga kemauannya juga ada. Nah, itu sesuatu yang memang alhamdulillah gitu ya. Kalau memang ada orang yang seperti itu, ya. Kemudian juga ada yang konsensus, ya, disebut dengan pribadi yang mendorong orang untuk bertindak jujur, bertindak benar, dan itu suatu hal yang perlu ditegakkan di dalam konteks keindonesiaan. Bagaimana kemudian berlaku jujur, berlaku benar dalam perkataan, dalam perbuatan, sehingga akan tercermin kemudian dalam pribadinya dalam pribadinya dan tutur katanya, dan kemudian dipercaya oleh banyak orang. Nah, gitu ya. Itu yang diharapkan sebetulnya. Samping juga punya kemauan yang tinggi, tapi kemudian dilandasi dengan kejujuran yang mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam konteks Indonesiaan, kunci sukses orang itu adalah kejujuran dalam beberapa bidang, baik ekonomi, kemudian juga masalah perdagangan dan lain-lain. Ya, itu juga kuncinya adalah kejujuran. Suatu hal yang betul-betul memang harus ditegakkan, ya. Kemudian juga responsibel, tanggung jawab. Sami juga jujur, juga harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab kemudian kepada segala sesuatu yang dipercayakan kepada manusia. Ketika manusia itu diamanahi, maka dia harus tanggung jawab atas segala kemudian apa yang diamanahkan kepada manusia itu sendiri. Kalau dalam konteks keagamaan ya disebut dengan apa? Islam. Ya, Islam menjadi amanah bagi setiap manusia ya yang mengaku dia beragama Islam. Dia kemudian harus mau tidak mau, suka tidak suka, harus menjalankan perintah agama dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Responsibel, tanggung jawab. Kemudian juga disebut dengan sosiabel, artinya pandai membangun hubungan silaturahim, bangun ukhuwah Islamiyah. Dia pandai bergaul dengan siapapun, supel dan pandai bergaul dengan siapapun yang orangnya. Dia tidak mengenal kaya miskin, ya. Semuanya kemudian diperlakukan sama, dan gitu ya. Nah, ini adalah sangat jarang sekali ya di dalam konteks keindonesiaan, ya orang yang kemudian sangat kemudian bisa bergaul dengan siapapun. Bukan berarti bebas, tapi bukan berarti bebas. Di sini ada batasan-batasan agama, artinya bahwa seorang perempuan boleh bergaul dengan laki-laki dengan batasan-batasan agama, laki-laki juga begitu. Ya, supel dalam artian di sini adalah dengan juga memperhatikan batasan-batasan agama, begitu. Nah, sehingga dengan orang yang banyak supel ini bisa membangun relasi, banyak relasi, dan akan mempermudah ketika orang tersebut atau manusia itu memiliki atau mengalami kesulitan. Nah, dengan banyaknya teman akan mudah dalam menyelesaikan problem kehidupannya. Kemudian juga disebut dengan ascendant. Ascendant itu memiliki kecenderungan cukup besar sebagai seorang pemimpin
Artinya bahwa di sini tidak banyak juga orang yang punya sikap leadership yang tinggi, ya, karena banyak orang juga yang kemudian bagus dari postur tubuhnya, akan tapi ketika berbicara gitu ya tidak banyak didengar oleh orang, ya gitu ya, tapi sebaliknya dicomoohkan oleh orang. Ada juga yang kemudian dia kondisi badannya mungkin tidak dikatakan bagus, tapi kemudian ketika berbicara, ketika kemudian berperilaku menunjukkan sikap yang positif, sikap yang bagus, berbicara dengan tegas, lantang, lugas, dan logis, sehingga kemudian didengar oleh banyak orang. Nah, itu mempunyai sifat kepribadian yang positif, artinya dia bisa memberikan sebuah, memimpin sebuah atau kelompok atau golongan, ya, karena apa? Karena dia punya jiwa leadership yang tinggi. Kemudian intelijen itu dia berpikir cerdas, di samping juga memiliki kecenderungan sikap berpemimpin, ya, bisa memimpin diri sendiri, memimpin orang lain, juga punya kecerdasan, berpikir, encer, dan wawasan luas. Nah, bagi mungkin orang yang memiliki yang sifatnya bawaan dari awal, memang dari kecil sudah pintar, ya, sudah pintar. Ketika kemudian dewasa, maka kemudian dia akan mudah mencerna, memahami sesuatu yang diresponnya. Ya, ada juga yang kemudian tidak bawaan dari awal, tapi melalui proses berpendidikan, artinya sekolah dan lain-lain, kemudian dia rajin membaca, walaupun IQ-nya kurang cerdas, tapi dengan rajin tekunnya itu dia bisa mendapatkan sesuatu yang bagus, ya, mendapatkan sesuatu yang dicita-citakan. Nah, jadi ada yang melalui proses dari awal, ada juga memang bawaan sudah pintar. Tapi kepintaran itu kadang tidak membuat orang menjadi sukses, akan tetapi membuat orang ada juga karena girohnya lemah, sehingga tidak menjadi sukses, ya, tidak membuat dia menjadi profesor atau dokter dan lain-lain gitu ya, dengan kecerdasannya. Ada juga yang seperti itu. Kemudian generus, jiwa yang pemurah punya semangat yang tinggi untuk berbagi dengan sesama, dan ini tidak banyak juga orang yang kemudian melakukannya. Nah, kita harus bisa melakukan itu, ya, berbagi dengan orang, terutama orang-orang yang miskin, orang-orang yang anak yatim, kemudian orang-orang yang lemah yang perlu kemudian ditolong. Kemudian talkatif, ya, ringan dan mudah berbicara. Artinya bahwa ringan dia dalam melakukan kebaikan, dan ringan juga berbicara dalam berbicara kepada kebaikan, jauh dari sifat-sifat kebohongan. Kemudian persisten, gigih, berusaha secara totalitas, artinya memang betul-betul dia mempunyai giroh, semangat yang tinggi, diukur oleh semangat yang tinggi, juga rajin bekerja, rajin beramal, ya, sehingga dia mendapatkan sesuatu manfaat, ya, dari sikap kerjanya yang bekerja keras dalam melakukan sesuatu yang baik, sehingga kemudian bisa berimplikasi, berpengaruh positif kepada orang lain. Kemudian juga tender-handed, artinya rendah hati, dalam bahasa agama disebut dengan tawadu, tidak sombong, walaupun dia dikasih kecerdasan, dikasih kemudian juga jiwa leadership, kepemimpinan, pandai bergaul, gitu ya. Kemudian juga bertanggung jawab, ya, diberikan kepintaran yang berlebih dibanding yang lainnya, akan tapi dia tawadu, tidak menunjukkan dia orang yang pintar, ya, orang yang kemudian juga pandai berpikir, ya, gitu. Tawadu, ya, tawadu ini merupakan hal yang sangat penting sekali dalam konteks ini, ya, sehingga kemudian ini akan membuat orang itu semakin menunduk, ya, semakin bersih, gitu ya. Ada juga yang kemudian semakin dia bergaya kayak seperti orang pintar saja, tapi ketika ditanya tentang persoalan apapun dia tidak bisa menjawabnya, seperti padi yang tidak berisi, ya. Jadi padi yang berisi itu biasanya menunduk. Nah, itu ya. Jadi orang tawadu itu seperti itu, ya. Kemudian, nah, itu adalah suatu hal yang juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bagian dari kesombongan itu adalah bagian dari perbuatan setan. Ya, orang sombong itu bagian dari perbuatan setan. Orang yang tawadu itu bagian dari orang-orang yang mukmin.
orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di samping dia pintar ada yang lebih pintar, yakni Allah Subhanahu wa taala. Di samping dia cerdas ada yang lebih cerdas, yakni Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan tertawadu ya kepada sesama. Kemudian yang terakhir adalah reliable, dapat dipercaya. Ya, dapat dipercaya artinya ketika sama dengan poin yang keempat gitu ya, ketika kemudian dia dikasih amanah, tanggung jawab betul ya, sehingga mudah kemudian dipercaya oleh orang dengan tadi kejujurannya, poin 3 itu ya, dengan tanggung jawab yang tinggi, juga dengan berpikir yang kemudian berwawasan luas, sehingga kemudian dapat dipercaya oleh banyak orang gitu. Kemudian, nah selanjutnya adalah sikap pribadi yang positif ini, itu adalah merupakan hal yang pribadian yang ideal, yang itu adalah memang berdasarkan nilai-nilai ajaran Al-Quran ya, seperti halnya Rasulullah SAW ya, karena ini tidak jauh dari wilayatul akhlak, wilayah akhlak, masalah konsep baik ini, sehingga memang tidak jauh dari ayat-ayat Al-Quran sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, nah di dalam hal ini, konteks kali ini, ya, kalau kita kaitkan dengan kepribadian yang sifat betul-betul spiritual Qurani gitu ya, itu memang masuk dalam jiwa yang beriman. Kemudian jiwa yang tenang, ya jiwa yang beriman adalah jiwa yang mendapatkan memperoleh cahaya keimanan yang tertanam dengan mantap dalam hatinya dan mendorong orang untuk melakukan perbuatan yang bermanfaat baik bagi individunya maupun bagi masyarakatnya. Kemudian jiwa yang tenang artinya tidak terburu-buru dalam melakukan sesuatu, karena terburu-buru itu bagian dari perbuatan setan atau ajal minasyaiton. Ya, orang-orang yang memberi jiwa Qurani, punya kepribadian Qurani, dia akan tenang dalam menghadapi semua apapun, ya, segala apapun, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, itu dia jiwanya senantiasa tenang. Gitu. Tidak tenang saja dalam keadaan gembira, tapi tenang dalam menghadapi kesusahan. Maka orang yang kemudian memiliki jiwa yang tenang itu akan dipanggil oleh Allah, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu gitu ya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, dengan ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kepadaku wahai hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Jadi akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala ya, dengan ketenangannya, karena akan melahirkan satu kesabaran ya. Oke. Kemudian jiwa yang rela artinya qanaah, dalam bahasa agama disebut dengan qanaah, artinya menerima segala pemberian dari Allah dan merasa puas, merasa kaya apa yang kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam keadaan misalkan memang serba sederhana, tapi dia bahagia dengan apa yang kemudian diberikan oleh Allah, senantiasa pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa kaya dengan kekayaan hatinya, bukan berarti adalah kaya harta, tapi dia kaya hati, walaupun bisa dikatakan mungkin orang melihatnya adalah miskin ya, tidak punya, tapi dia punya kekayaan hatinya ya. Kemudian dia puas dengan apa yang kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan merasa bahagia. Nah, kebahagiaan itu tidak diukur dengan harta, akan tapi kebahagiaan itu adalah diukur dengan jiwanya yang tenang ya, dengan keimanannya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jiwa yang tak bersabar, senantiasa tekun dan juga bersungguh-sungguh dalam mencapai cita-citanya, sebab tiada keberhasilan yang luar biasa kecuali dengan kesabaran ya. Maka kesabaran menjadi kunci kesuksesan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu. Nah, sukses dia keluar dari cobaan dari Allah, sukses dia dalam meraih cita-cita yang dicita-citakan sejak awal sampai kemudian dia menjadi menjadi orang misalkan, atau menjadi presiden dan lain-lain, karena bekal kesabarannya, ketekunan dalam belajar. Kemudian jiwa yang tawakal senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, optimis ya dalam melakukan sesuatu, tidak pesimis. Nah, ini menjadi hal semangat yang tinggi, bahwa ketika kita melakukan sesuatu itu harus optimis ya, walaupun mungkin dalam keadaan serba
kekurangan dari segi harta, tapi kemudian dia punya optimis, semangat yang tinggi untuk mendapatkan sesuatu, sehingga dia bisa meraih kesuksesan, ya, baik kesuksesan hidup di dunia maupun kesuksesan hidup di akhirat. Oke, di samping itu juga ada jiwa yang jujur tadi, yang sidik, kemudian jiwa yang amanah, jiwa yang rajin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, diberikan kemiskinan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kemudian syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan kemudian semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang miskin tapi kemudian sombong. Nah, apalagi kemudian dikasih kekayaan, dikasih kemiskinannya saja sudah sombong. Nah, ada juga yang seperti itu. Maka orang yang kemudian orang miskin, orang sombong, tapi sombong itu tidak diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah dalam sebagai seorang yang pandai bersyukur, walaupun dalam keadaan miskin atau dalam keadaan kaya kemudian bersyukur dengan membelanjakan hartanya, mentasarufkan hartanya di jalan Allah, pandai berbagi dengan orang lain, gitu ya. Nah, itu kemudian juga kalau kita simpulkan kepribadian Quran itu adalah jiwa yang berani, jiwa yang tawakal, jiwa yang demokratis, jiwa yang optimis, jiwa positif, kemudian jiwa yang cerdas, jiwa yang pemurah, jiwa yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan sesuatu, walaupun karena setiap manusia mesti melakukan sesuatu hal yang berdosa, sehingga tidak ada kemudian sedikit pun dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobatan nasuha, tobat yang sebenar-benarnya. Kemudian jiwa yang takwa, senantiasa takut kepada Allah, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, sehingga posisinya dia berada menjadi orang yang mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Jiwa yang ihsan, senantiasa berbuat baik kepada Allah, baik dengan ucapannya dan dengan perbuatannya, memberikan kebaikan, menyebar kebaikan kepada sesama manusia, ya, sehingga menjadi khairun nas anfa'un linnas, orang yang bermanfaat bagi orang lain. Kemudian istiqomah, jiwa yang istiqomah, komitmen dalam melakukan kebaikan, tidak kemudian tidak pelin-pelan gitu, dan juga tidak kemana-mana. Artinya ketika kemudian dalam keadaan dia miskin tetap beriman kepada Allah, dalam keadaan kaya tidak, tetap dia beriman kepada Allah, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Diuji oleh Allah dengan cobaan-cobaan apapun, dia istiqomah, berpegang teguh dalam menjalankan ajaran-ajaran Islam. Kemudian jiwa yang bahagia, artinya senantiasa jiwa yang bahagia itu artinya bahwa dia kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal soleh, maka dia posisinya akan mendapatkan kebahagiaan yang kemudian di dunia dan kebahagiaan hakiki di akhirat. Walahum ajrum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Dia akan mendapatkan pahala dari Allah dengan beriman kepada Allah, man amana billahi wal yaumil akhir, dan juga beriman kepada hari akhir. Walahum ajrum inda rabbihim, dia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dengan mendapatkan pahala dari Allah itu menunjukkan dia bahagia, kemudian juga tidak dihantui dengan rasa takut dan juga tidak bersedih hati. Nah, itulah kepribadian Qurani, kepribadian yang positif yang kemudian saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ya penyampaian kepribadian yang singkat ini bisa memberikan semangat, motivasi bagi kita untuk menjadi orang-orang yang terbaik, ya, di mata Allah Subhanahu wa taala dan juga di mata manusia. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.